真是不知天高地厚。长村一旦熟练掌握后，今日皇都。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sesuai requestan kalian semua, Mimin lanjutkan One Mission C Perfect World buat part 143-nya. Spoiler, episode 145 guys. Dimana part kali ini kita semua bakal melihat Xiahou nanti bakal dikejar-kejar oleh sebuah batu aneh, batu surgawi kayaknya nih. Dan juga bakal ada beberapa dewa sejati dari klan surgawi yang bakal mengejar dirinya. Kok bisa ya? Penasaran kan? Mari kita tarik ulur sedikit dulu buat spoiler yang di episode kemarin, di mana kita semua sudah melihat Xiahou sudah berhasil membantu Ye Chan memurnikan api surgawi bulan hijau. Setelah mendapatkannya, Xiahou pun kembali ke sisi Chitaolin untuk berlatih. Tapi ada salah satu senior dari klan surgawi yang sombong banget bernama Kun Mo. Dia ingin memberikan Xiahou pelajaran guys. Pada akhirnya mereka berdua bertemu dan duar. Kun Mo auto dihabisi sama Xiahou. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 看我这几日的辛苦。 Kun Mo berusaha membuat Xiahou ketakutan dengan mengancam, "Apakah kau tahu aku berasal dari mana?" Yes, benar. Aku berasal dari klan surgawi. Dan kau sudah menyinggung diriku. Maka siap-siap saja bencana besar bakal menghampiri kamu. Wah, wah, wah. Xiahou mendengarnya sempat terdiam sejenak. Dia sempat tidak percaya ada orang dari klan surgawi yang datang ke sini. Padahal belum lama ini, dia kan baru berurusan sama klan surgawi kemarin ya kan? Baru aja kabur dibantu oleh Ye Qingxian kemarin guys. Kun Mo terus mengoceh, menyuruh Xiahou berlutut dan meminta maaf. Mungkin dengan begitu dia bisa memaafkannya. Xiahou pun menurutinya dengan mengatakan, "Oke lah kalau begitu," tapi tiba-tiba duar. Kakinya Kun Mo ditendang oleh Xiahou sampai tulangnya retak. Dan itu membuat Kun Mo langsung berlutut di tanah. Lord kita nggak ada takut-takutnya nih. 真是不知天高地厚。 Kun Mo yang awalnya angkuh dan sombong, sekarang malah merasa ketakutan. Padahal sejelas dia itu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pahlawan dari ke-6 pahlawan terkenal di klan surgawi. Di sini pahlawan dalam artian jenius ya guys. Jadi salah satu jenius dari klan surgawi gitulah. Tetapi kok Xiahou tidak ada takut-takutnya nih orang nih. Xiahou tidak berhenti menyiksa Kun Mo dan duar. Kun Mo berteriak kencang kesakitan karena mukanya dipukul oleh Xiahou sampai menabrak tembok. Alasan kenapa dirinya begitu berani itu karena dia membenci klan surgawi sedemikian rupa guys. Gimana tidak? Dia awalnya sudah menemani Yunxi selama ribuan mil yang begitu jauh sampai menyelamatkan dirinya beberapa kali. Tetapi hasilnya malah hampir dibantai, bahkan teknik-teknik berharganya hampir dicuri. Gimana gak dendam ya kan? Orang-orang dari Akademi Tianxia yang menyaksikan ini tentu terkejut. Nggak menyangka Xiahou begitu berani menantang klan surgawi. Wah, ini merupakan keberanian yang tidak disangka-sangka. Tetapi ternyata siksaan tidak selesai sampai di situ. Walaupun orang-orang terus menyuruh Xiahou agar berhenti menyiksa si Kun Mo, karena konsekuensi yang menyinggung klan surgawi itu pasti bakal besar. Tapi Xiahou kita gak peduli guys. Kilatan petir mengalir dari dalam tubuhnya Xiahou dan duar.
就能奈我何？剑来！ Shao menyebarkan hukum gunturnya ke dalam tubuhnya Kunmo, di mana sambaran itu menghancurkan fondasi kultivasinya guys. Wah. Shao sudah membuat salah satu jenius dari klan surgawi lumpuh dan jadi sampah. Ini kacau nih. Secara tidak langsung, Shao juga sudah mengibarkan bendera perang kepada klan surgawi. Singkat cerita, Shao menghampiri Qi Taolin. Di sini dia mengaku kalau dirinya itu diincar oleh banyak sekte besar karena sebenarnya di dalam tubuhnya ada banyak sekaya rahasia. Tapi ternyata sedari awal Qi Taolin sudah mengetahui masalah itu guys. Bahkan Qi Taolin juga tahu kalau Shao adalah pemuda yang bernama Huang, di mana kita tahu Huang itu sudah mengguncangkan alam atas dalam waktu dekat-dekat ini. Shao memiliki rencana untuk mengganggu ritual dari klan surgawi, yaitu mengacak-ngacak tambang surgawi mereka yang ada di provinsi api guys. Dia pengen cari masalah sekaligus memberikan pelajaran kepada klan surgawi. Qi Taolin setuju dan membiarkan dirinya pergi, tetapi masih ada yang harus dia urus dulu. Singkat cerita, Shao pun kembali ke Akademi Dewi. Di sana dia meminta beberapa informasi dari Yue Chan yang sangat penting dalam mendukung rencananya ini. Barulah setelah itu Shao pergi ke Provinsi Api dengan peta yang sudah didapatkan. Nah, di sini dia ingin mencari tambang surgawi milik klan surgawi guys. Karena tambang ini berada di dalam kedalaman Provinsi Api. Makanya kan dia tadi meminta informasi dari Yue Chan sampai meminta peta khusus. Setelah berjam-jam terbang, akhirnya Shao sampai ke wilayah tambang surgawi. Sialnya di sana itu dijaga oleh dua dewa surgawi yang sangat kuat. Jadi dewa surgawi itu seperti tetua klan gitu lah guys. Tetapi biasanya dewa surgawi difokuskan kepada kultivasi dan menjaga klannya. Shao menggunakan pupil ganda dan menemukan jejak energi Tao dari salah satu tambang yang cukup aneh, tidak biasa. Membuat Shao auto penasaran. Tetapi dia sempat mendengar beberapa gosip dari para penjaga tambang kalau si Youyi alias jenius dari klan surgawi bakal dibawa ke sini. Soalnya katanya ada sesuatu di tambang kuno tersebut. Wah, ini membuat rasa penasaran Shao menjadi semakin meningkat dong. Memangnya ada apa di dalam sana coba ya kan? Dia terus mengendap-endap, menggunakan teknik Hunpeng dikombo dengan teknik pelarian penarikan buminya supaya bisa berpindah tempat dalam waktu singkat dan tidak ketahuan. Pada akhirnya Shao sampai ke dalam tambang, menemukan sebuah batu misterius. Ketika dia mencoba mengangkat batu tersebut, ada semacam aura Tao hebat mengelilingi dirinya guys. Seolah-olah batu itu memancarkan energi langit dan bumi yang tiada habisnya. Waduh, apa jangan-jangan batu ini disebutkan oleh para penjaga tadi ya? Tetapi tiba-tiba batu itu mengeluarkan suara retakan yang membuat para penjaga dewa surgawi itu menyadari ada yang aneh, sehingga tuar. Para dewa surgawi menghampiri Shao dan langsung menyerangnya guys. Dia ketahuan. Tetapi ketika Shao menunjukkan batu tersebut, mereka nggak jadi menyerang. Soalnya batu itu disebut juga sebagai sumber energi dan ketahanannya sungguhlah rapuh. Ketika diserang sedikit saja bisa-bisa hancur guys. Dan itu merupakan salah satu harta paling penting di tambang ini. Wadidaw. Shao menggunakan batu itu sebagai sandera. Jikalau mereka menyerang, dia gak bakal segan-segan menghancurkan batu tersebut. Tidak ada pilihan, Shao pun segera kabur dari sana dengan kecepatan tinggi. Suara lonceng dikumandangkan itu sebagai pertanda
ada penyusup yang muncul. Sekarang semua tambang yang ada di sana dan para dewa surgawi diperingatkan. Ada pencuri yang sudah mencuri harta mereka. Total ada belasan dewa surgawi yang terus mengejar Shahao. Sementara Shahao sambil kabur, itu sambil membawa batu rapuh. 熟练掌握后， Tapi di satu sisi dia merasakan aneh. Dengan teknik Hunpengnya itu harusnya dia tuh sudah lama meninggalkan tambang ini. Tetapi kenapa seakan-akan dirinya terus berada di tambang ini dan gak keluar-keluar ya? Seperti dia terbang di tempat labirin gitu guys. Tapi di satu sisi Shahao merasa kalau batu yang rapuh ini mengandung yang namanya benih abadi. Wadidaw. Jadi benih abadi itu memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan seseorang sampai membuat dirinya berevolusi ke tubuh baru gitu guys. Sungguhlah harta surgawi. Tidak ada pilihan, para dewa surgawi pun mengeluarkan artefak magis tingkat dewa. Harta tersebut sungguh mengerikan, membuat Shahao dikejar setengah mati. Gak ada pilihan, Shahao harus menggunakan harta simbol perlindungan. Dia merasa diri sudah aman karena ada simbol ini, tetapi tiba-tiba batu rapuh yang dia bawa itu mulai retak dan terbelah dua guys, memunculkan sinar energi Tao yang sangat luar biasa. Sampai-sampai simbol perlindungan Shahao itu dihancurkan oleh energi ini. Dari dalam batu yang terbelah itu, ternyata ada sesuatu barang super kecil yang jatuh. Barang tersebut memancarkan cahaya super mengkilau. Gak tahu apakah itu. Segera Shahao ambil dan dia gunakan rune khusus, yaitu rune penghancur ruang. Membuat para dewa sejati sempat terkena stun sebentar alias tidak bisa bergerak. 今日皇都， Ada kesempatan, dia pun segera kabur menggunakan teknik Hunpeng, dikombokan teknik penarikan bumi. Dan dirinya pun langsung tuash, menghilang dari lokasi dengan kecepatan tinggi guys. Habis ini si Shahao bakal dicari satu kampung nih, satu sekte malah. Tapi para dewa surgawi masih belum menyerah untuk mengejar Shahao. Mereka sempat melihat teknik kabur yang Shahao gunakan adalah teknik Hunpeng. Sehingga para dewa surgawi ini tahu nih, orang yang sudah mencuri harta mereka di tambang ini adalah si Shahao dari alam bawah yang kemarin itu sempat gagal mereka tangkap gara-gara Ye Qingxian yang menyelamatkan dirinya. Apalagi di dunia mereka, satu-satunya orang yang mempelajari teknik Hunpeng itu cuma Shahao seorang. Auto ketahuan lah dia ya kan. Sementara itu Shahao berhenti, dia memperhatikan benda yang berhasil dia curi. Itu seperti sumber energi langit dan bumi. Walaupun rumornya barang ini cumalah legenda, tetapi ketika Shahao memperhatikan bentuknya itu sama dengan tertulis di teks tulang guys. Jadi benar, ini merupakan sumber energi langit dan bumi. Tapi bentuknya agak aneh sih, kayak telur gitulah. Shahao terus memperhatikan dan menebak, apa jangan-jangan ini adalah telur abadi? Bisa aja kan telur naga atau mungkin telur phoenix abadi. Tapi tiba-tiba telur itu membesar guys. Membesarnya sedikit doang sih. Di sini Shahao mencoba memegangnya dan merasakan auranya. Dan dirinya langsung bisa merasakan hukum langit dan bumi yang seakan-akan terhubung kepada telur tersebut. Jadi kayak telur itu memiliki sumber energi yang terhubung kepada langit dan bumi guys. Wah, kalau kayak gini sih berarti barang ini jauh lebih langka daripada api surgawi dong. Tetapi Shahao sangat penasaran pun ingin bertanya kepada Qi Taolin tentang telur ini. Siapa tahu dia tahu lebih banyak ya kan. Segera Shahao pun menghampiri kehadapannya Qi Taolin dan bertanya soal telur abadi.
Soalnya dia mikir guys, kalau dia makan telur ini pasti dirinya menjadi lebih kuat. Tapi Chitaolin langsung menjitaknya. Itu sebenarnya bukanlah telur, melainkan emas abadi. Dan mungkin ini merupakan emas abadi 7 warna. Apa? Seingat Mimin, Akademi Tianxiang itu mencari-cari emas ini guys, dan pengen ditukarkan dengan barang lain. Dan dengan emas abadi ini, Shou bisa memasuki ranah menyalakan api ilahi. Tidak membutuhkan api surgawi lagi, cuma butuh telur ini. Nah, ketika Shou berhasil menyalakan api ilahi, maka dia bisa bersaing di kompetisi 3000 negara. Tetapi ada kemungkinannya guys, Shou bisa menguasai energi yang ada di dalam emas abadi itu, ya paling kemungkinannya terbesar cuma 40%. Kalau dia gagal, maka hancurlah emas tersebut, beserta Shou dihancurkan jadi abu juga. Tetapi guys, kalau dia berhasil, bukan cuma ranahnya yang meningkat, tetapi emas abadi itu juga bakal terhubung dengan Shou. Dia berubah menjadi senjata yang bisa Shou kendalikan sesuka hati. Seberapa kuat senjata yang diciptakan bakal bergantung kepada pengembangan hukum alam dari emas itu sendiri. Wah, berarti kalau berhasil, Shou bakal mendapatkan sebuah senjata baru yang luar biasa. Tetapi persentase kegagalannya itu sebesar 60%. Dan kalau gagal otomatis abang kita meninggoy guys. Apakah jawaban babang kita satu ini? Yes. Dia menjawab kalau dirinya akan mencobanya. Nggak ada kata takut buat Lord kita ya guys ya. Biasalah si anak beruang ya kan. Lantas apakah Shou bakal berhasil? Hehehe. Seperti biasa update lagi nanti buat part 143 episode 145 yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat. Seperti biasa di sore hari. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.